Hello guys, my name is Iksan Syarindarto. You can call me Aaron from Management Class A with ABM 25 41 122. In this video, we're going to explore one of the most interesting topic in economics, the principle of economics micro atau microeconomics. Ekonomi mikro adalah dasar dari seluruh kegiatan ekonomi karena di sini kita belajar bagaimana individu dan perusahaan mengambil keputusan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan sumber daya yang terbatas, So let's learn together in a simple and clear way. Let's go. Oke, yang pertama pengertian ekonomi mikro. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih ekonomi mikro itu. Microeconomics is the study of how individuals, household, and firm makes decision about how to allocate limited resource. Atau dalam bahasa Indonesia, ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi. Fokusnya bukan pada ekonomi negara secara keseluruhan, tapi pada unit kecil seperti rumah tangga dan perusahaan. Contohnya, kenapa harga cabai bisa naik gratis saat musim hujan. Yang kedua, kenapa penjual bakso bisa turunin harga kalau banyak saingan di sekitar. Semua itu bisa dijelaskan lewat ekonomi mikro, karena di sini kita bahas hubungan antara harga, permintaan, penawaran, dan keputusan individu. Next, prinsip-prinsip dasar ekonomi mikro. Sekarang kita bahas bagian paling penting. Prinsip-prinsip dasar yang jadi pondasi ekonomi mikro ada 5 prinsip utama yang perlu banget kita pahami. Yang pertama, ada prinsip kelangkaan atau scarcity. Segala sesuatu di dunia ini terbatas, uang, waktu, dan sumber daya. Sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Jadi kita harus memilih. We can have everything, so we must choose wisely. Misal kamu punya waktu 2 jam malam ini, mau dipakai buat nonton nugas, nonton film, atau istirahat. Kamu harus milih mana yang paling penting buat saat itu. Nah, itu udah bagian dari prinsip ekonomi mikro membuat pilihan dalam kondisi terbatas. Yang kedua, ada prinsip biaya peluang, opportunity cost. Setiap pilihan upaya konsekuensi. Kalau kamu pilih A, berarti kamu kehilangan kesempatan dari B. Misalnya kamu punya uang 20.000 dan kamu pilih beli minuman kekinian daripada isi bensin motor. Maka biaya peluangnya adalah bensin yang kamu lewatkan. Every decision mean giving up something else. Prinsip ini ngajarin kita buat mikir sebelum bertindak mana keputusan yang paling menguntungkan. Yang ketiga ada prinsip efisien atau efficiency. Efisiensi berarti menggunakan sumber daya sebaik mungkin untuk hasil maksimal. Contoh gampang, penjual gorengan bisa pakai 1 liter minyak buat 50 gorengan. Tapi kalau dia hemat dan tahu cara menggoreng secara efisien, bisa jadi 70 gorengan. Artinya dia memaksimalkan sumber daya yang sama buat hasil lebih besar. To more bit less. Yang keempat, prinsip rasionalitas atau rational choice. Manusia cenderung bertindak rasional. Maksudnya kita milih hal yang memberikan keuntungan terbesar dengan biaya sekecil mungkin. Kalau harga mie instan naik dan mie merek lain lebih murah tapi rasanya sama, orang pasti pindah. Ini contoh sederhana perilaku rasional dalam ekonomi mikro. Yang kelima, prinsip keseimbangan pasar atau market equilibrium. Pasar akan menemukan titik keseimbangannya sendiri ketika permintaan dan penawaran bertemu. Kalau permintaan banyak tapi barang sedikit, harga naik. Kalau barang banyak tapi permintaan turun, harga jatuh. The market balance itself through supply and demand. Tujuan dan manfaat ekonomi mikro. Sekarang kenapa sih ekonomi mikro itu penting banget? Tujuan utama ekonomi mikro adalah membuat kita memahami bagaimana keputusan kecil bisa berdampak besar. Yang pertama bagi perusahaan, ekonomi mikro bantu menentukan berapa harga jual produk, berapa jumlah produksi, dan kapan waktu terbaik buat jual barang. Yang kedua ada bagi rumah tangga atau konsumen, ekonomi mikro bantu kita ngatur pengeluaran biar hemat dan efisien.
Bagi pemerintah, ekonomi mikro jadi dasar untuk bikin kebijakan, misalnya subsidi, pajak, atau pengendalian harga. Dengan kata lain, ekonomi mikro bikin kita lebih cerdas dalam mengambil keputusan. Bukan cuma dalam bisnis, tapi dalam hidup sehari-hari juga. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, supaya lebih mudah, yuk kita lihat contoh penerapan ekonomi mikro di sekitar kita. Contoh 1, pasar tradisional. Kalau harga sayur naik, pembeli bakal ngurangin jumlah belanjaannya. Tapi kalau harga turun, pembeli bisa lebih banyak beli banyak. Maksudnya pembeli bisa beli lebih banyak. Ini contoh hukum permintaan dalam kehidupan nyata. Yang kedua, contoh kedua dunia bisnis. Sebuah pabrik sepatu pengen efisien. Mereka ganti mesin manual ke mesin otomatis biar produksi lebih cepat dan biaya turun. Keputusan ini diambil karena prinsip efisiensi dan rasionalitas. Nah, sebagai mahasiswa, saya juga akan memberikan contoh di kehidupan mahasiswa. Mahasiswa punya uang terbatas. Mereka harus milih antara beli buku referensi, beli pakai data, atau nongkrong. Kalau mereka pilih beli buku, berarti mereka ngerti tentang biaya peluang dan prioritas. Ekonomi mikro ngajarin kita buat sadar bahwa semua keputusan yang punya nilai ekonomi, walaupun kecil. Hubungan dengan ekonomi makro. Ekonomi mikro dan makro itu ibarat dua sisi koin yang saling melengkapi. Ekonomi mikro fokus ke unit kecil, sedangkan ekonomi makro fokus ke keseluruhan ekonomi nasional. Tapi semua data makro berasal dari keputusan mikro. Misalnya, kenaikan harga nasional, inflasi bisa terjadi karena jutaan pedagang kecil memutuskan menaikkan harga produk mereka. Jadi tanpa memahami mikro, kita nggak akan ngerti apa sih itu makro. Big economy start from small decision. Oke, kesimpulan. Oke guys, let's sum up everything. Ekonomi mikro membahas perilaku individu dan perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi. Prinsip utamanya mencakup kelangkaan, biaya, peluang, efisiensi, rasionalitas, dan keseimbangan pasar. Tujuannya supaya kita bisa memahami cara kerja pasar dan mengambil keputusan yang paling bijak dalam kondisi terbatas. Ekonomi mikro bukan cuma teori di kelas, tapi juga paduan hidup buat kita. Ekonomi is not just about money. It's about how we make choice every single day. Terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka pembahasan kayak gini, jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video berikutnya. See you in the next video. And remember me, learning economics is learning life is zero. Bye-bye.